Kami dari Konsep mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu kembali bagi sahabat-sahabat Konsep yang menyaksikan live Facebook Konsep untuk menayangkan satu pelajaran diskusi sekolah sahabat pada malam hari ini. Baik, kita akan kembali belajar pelajaran Alkitab kita dari sekolah sahabat. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, terdahulu kita akan berdoa untuk mengundang kuasa Tuhan akan menyertai kita di dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami hendak belajar pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau membuka pikiran kami agar pelajaran yang akan kami terima, khususnya akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ari Depari, akan dapat kami pahami dan dapat juga kami diskusikan nanti pada hari Sabat yang akan datang. Kami persembahkan doain dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebagai pemateri pelajaran sekolah sahabat kita adalah Pendeta Ari Depari yang melayani di Conference Jawa Timur. Sekarang kita akan mendengarkan satu ringkasan sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Ari dari pelajaran yang ke-11. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-11 dengan judul mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Kita akan lihat bersama-sama ya, seperti apa mempraktikkan kesetiaan yang paling tinggi kepada Yesus Kristus. Kita persilakan Pendeta Ari. Baiklah, selamat malam untuk kita semua, baik yang ada di Zoom dan yang mengikuti live streaming Facebook dan juga mungkin nanti akan melihat video yang akan dipost oleh Konsep. Saya ucapkan selamat malam dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan pada saat ini kita memasuki pelajaran yang ke-11. Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Jimmy, judulnya di sini adalah mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Tentunya sesuai dengan judul ini, pelajaran kita ini cukup praktikal, ya, di mana ini sangat berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga dan juga secara sosial. Ya, walaupun tulisan Rasul Paulus berbicara tentang satu keadaan di zamannya, tetapi sekolah sahabat kita ini bisa mengarahkan pelajaran ini juga berhubungan dengan apa yang relevan di zaman kita. Ayat intinya kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ya, ini adalah ayat yang menjadi satu rangkaian yang ditulis oleh Rasul Paulus di Efesus 6 ayat 1-9 yang berbicara tentang nasihat-nasihat khusus. Ya, nasihat-nasihat khusus. Dan di Efesus 6 ayat 1-9 ini kita bisa melihat garis besarnya. Yang pertama itu adalah kesatuan antar generasi. Ya, kalau minggu lalu kita bicara hubungan pasangan suami dan istri, ya. Dan di minggu ini itu dilengkapi dengan hubungan orang tua dan anak-anak. Ya, dan ditambahkan bagaimana hubungan tuan dengan hamba, ya, yang relevansinya bisa kita buat di zaman ini ya antara atasan dan bawahan dalam konteks kerja, ya, sehingga garis besar bagian kedua itu adalah kesatuan antar kelas sosial. Jadi Rasul Paulus ingin menekankan bagaimana dua hal ini, ya, yang pada zaman itu menjadi masalah, ya, menjadi salah satu alat yang dipakai setan untuk merusak hubungan sesama manusia. Dan
Rasul Paulus menganggap ini sesuatu yang sangat penting untuk dibawakan di gereja Efesus. Ya, kita lihat masalahnya apa? Ya, apa masalah yang terjadi? Kenapa Paulus harus bahas ini? Ya, yang pertama itu masalahnya umum, menurut saya masih relevan sampai hari ini. Ya, apa itu? Di mana orang tua menyalahgunakan otoritasnya terhadap anak dalam berbagai hal. Ya, jadi baik di zaman itu secara khusus, ya berdasarkan budaya Yunani, budaya Romawi, kita udah baca di sekolah sahabat, banyak orang tua yang punya otoritas yang terlalu tinggi dan absolut, sehingga membuat anak-anak itu memang diperlakukan ya sesuka hati, begitu kira-kira. Ya, dan itu bukan hanya karakter orang tuanya gimana, tapi memang udah jadi budaya. Sehingga Paulus mau mengarahkan nasihat yang cukup tegas ya di Efesus 6 ini. Ya. Dan sampai zaman kita ini juga banyak hal yang terjadi ya. Abusive parents adalah satu permasalahan yang sangat besar di kehidupan rumah tangga, baik di berbagai wilayah di seluruh dunia ya, di mana orang tua itu memang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, baik dari level yang sederhana sampai level yang paling tinggi, bahkan level kriminalitas. Ya, yang kedua itu apa? Ini juga umum menurut saya. Ya, anak tidak menghormati orang tua. Ya, jadi itu isu yang dicatat oleh Alkitab ya sejak zaman Nabi Musa ya sampai di zaman Perjanjian Baru sampai di zaman kita ya, Nyonya White dan gereja juga banyak berbicara tentang ini ya, di mana banyaknya fenomena di mana anak tidak bisa memberikan penghormatan yang sepatutnya ya, dalam bahasa yang lebih luas lagi ya, anak yang tidak menurut kepada orang tua. Ya, lalu yang ketiga ya, tuan yang kejam. Ini yang disorot juga oleh Rasul Paulus, karena pada zaman itu memang dalam kehidupan sosial ya, di mana karena dosa tentunya ya, ada orang-orang yang nasibnya berada dalam level hamba ya. Hamba itu bahasa halusnya, karena Alkitab kita bilang budak ya. Budak itu secara nilai bahkan di zaman Roma itu nggak dinilai sebagai manusia ya. Mereka lebih dinilai sebagai properti daripada manusia ya. Dan dengan kondisi ini kekejaman ataupun kesewenang-wenangan terhadap budak itu adalah hal yang lumrah, karena memang mereka nggak dianggap manusia, mereka dianggap properti ya. Dan pada saat di Efesus itu mereka menjadi orang Kristen, mendengarkan apa yang Rasul Paulus bilang ya, Paulus juga menasihatkan ya. Dan Paulus ini menyeimbangkan, makanya di pelajaran sekolah sahabat kita bilang dia ambil satu jalan untuk menyeimbangkan keadaan ya, dan memfokuskan kembali ke dalam apa yang sebenarnya Tuhan mau tanpa harus membuat keributan ya. Dan cara itu adalah cara yang juga dipakai Yesus waktu dia hidup. Dia nggak mau ada yang namanya kontroversi yang menyebabkan revolusi dan perpecahan dari kelas sosial dan lain sebagainya. Tapi dia kembali ke fokus utama, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi inilah masalah yang didapatkan di bagian terakhir. Dia membahas tentang hamba yang tidak bekerja dengan setia ya. Pada akhirnya, karena memang ini kan timbal balik sebenarnya, karena memang Tuhan juga tidak menganggap mereka adalah manusia yang layak dimanusiakan dalam konteks perilaku, sehingga mereka pun mungkin bekerja dengan motif yang sulit ya. Artinya motif mereka karena ketakutan, karena hukum dan lain sebagainya. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam Efesus 6 ayat 9 ini tentang bagaimana
walaupun keadaan kita seperti ini, ya dengan kekacauan sosial yang ada, kan budak itu terjadi karena perekonomian yang rusak ataupun perang, karena di zaman itu tawanan-tawanan perang itu pada umumnya dijadikan budak dan lain sebagainya. Ya kalau di zaman Nabi Musa juga ada nasihatkan orang-orang yang pada akhirnya jadi budak itu karena memang mereka tidak mampu lagi secara ekonomi, entah itu berutang dan lain sebagainya. Nah, sehingga secara sederhana mungkin kita sudah baca banyak di sekolah sahabat, solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam kondisi-kondisi ini tentunya secara singkat, tetapi menurut saya ini mencakup satu ide untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, baik tadi antar generasi ataupun antar kelas sosial. Ya, solusi yang pertama tentunya kita kembali ke sini, karena ini sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, di mana orang-orang Kristen itu memang haruslah menjadi manusia yang baru. Ya, kalau orang tua yang punya otoritas absolut, yang katanya ada yang sampai umur 60 orang tuanya, pokoknya anaknya masih bisa suka-suka begitu. Kalau manusia yang lama mungkin begitu, ya, tapi waktu menjadi manusia yang baru, ya Rasul Paulus sekaligus sampaikan ini, ya, agar ini tidak dilakukan seperti dulu lagi. Ya, jadi solusinya dari 4 permasalahan tadi tentunya adalah pada saat mereka menerima Kristus, mereka harus berubah. Ya, saya pikir itu juga menjadi hal yang mencakup seluruh bagian kehidupan orang Kristen, baik di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan di zaman kita ini. Ya, pada saat kita mengikut Tuhan, ya kita harus meninggalkan keburukan-keburukan masa lalu. Ya. Dan relevansinya mengenai pembahasan kita malam ini, ya solusi dari masalah-masalah itu, pertobatan akan menghasilkan, ya tentunya ini pertobatan sejati yang kita nggak perlu ulang lagi karena udah dibahas di tulisan yang lain di pelajaran kita. Ya, yang pertama kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat 4. Ya. Sebenarnya kalau di susunan Efesus 6 ini, ya anak dulu orang tua, ya hamba dulu baru Tuhan. Tapi saya pikir secara alami saya pikir orang tua lah dulu, baru nanti itu ke anak. Ya. Jadi di sini solusinya, ya dalam Efesus 6 ayat 4, orang tua itu dikatakan setiap tindakan orang tua terhadap anak-anak, ya dalam tanda kutip, saya kutip di pelajaran kita, harus keluar dari satu hati yang penuh kasih. Ya, jadi ini kalau aplikasinya menurut saya cukup luas, ya. Pengalaman berbagai orang dalam mendidik dan membesarkan seorang anak itu masing-masing punya keunikan. Begitu banyak buku, nasihat, ya petunjuk tentang bagaimana membesarkan anak, tetapi kasusnya itu tidak bisa dipukul rata. Ya, maka dengan begitu banyaknya dinamika, ya, tantangan setiap manusia berdosa untuk mendidik seorang manusia yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tentunya dasarnya harus benar dulu. Ya, dasarnya itu adalah kasih. Ya, sehingga dalam aplikasi-aplikasi yang praktikal yang diberikan oleh Rasul Paulus, dia bilang, orang tua kamu nggak boleh buat anakmu itu sakit hati. Ya, itu adalah sebuah hal yang agak lucu begitu di dunia timur. Karena kalau di suku saya di Karo itu, dia bilang anak kalau masih dikasih makan ya nggak ada haknya untuk sakit hati, begitu prinsipnya. Ya, ini udah dibesarin, udah dikasih makan, yang memang nggak punya hak begitu untuk sakit hati sama orang tua, karena sama prinsipnya mungkin orang tua itu punya otoritas yang besar lah, ya, dan itulah yang diarahkan oleh Rasul Paulus. Dia bilang jangan buat hati anak itu, ya, merasakan marah. Saya pikir kita bisa bayangkan kondisi nyatanya di masing-masing kehidupan. Ya, saya juga sebagai
orang yang dibesarkan dari anak, remaja, sampai dewasa, kadang-kadang memiliki kemarahan-kemarahan tertentu dalam hubungan-hubungan saya dengan orang tua, ya. Dan sebisa mungkin, ya, Rasul Paulus bilang, kalau kita sudah bertobat, sudah mengikut Kristus, ya kita harus mengusahakannya dengan penuh kasih. Makanya ini menurut saya sebuah hal yang secara manusia agak sedikit mustahil untuk dilakukan, karena setiap rumah tangga, setiap anak, ya bahkan anak pertama, kedua, ketiga, katanya beda semua, ya case-nya, nggak bisa sama pukul rata. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yang memberikan kuasa kepada kita, khususnya dari kuasa Roh Kudus, untuk membuat setiap orang tua itu bertindak sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Kalau kita membuat anak kita sakit hati, kan berarti itu bertindak tidak sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Ya, jadi bukan berarti Rasul Paulus bilang begini, kalau sahabat kan kita kan bilang, bukan berarti karena jangan buat anak marah, ya manja-manja, nggak juga. Kadang-kadang ada juga orang tua yang seperti itu, karena dia bilang nggak boleh, anak-anak nggak boleh sakit hati sama orang tua, kata Rasul Paulus. Ya dibiarin juga ngapa-ngapain, itu juga salah kan. Ya, jadi ini mungkin menurut saya aplikasinya cukup luas, ya, karena menjadi orang tua itu juga tidak gampang. Tapi di sini dibilang, ya, semua hal yang keluar, apalagi untuk anak, itu dasarnya kasih dulu, ya, kasih dulu yang diutamakan, dan itu ya tentunya kasih Kristus, bukan kasih cinta seorang orang tua kepada anak, karena itu ada batasnya juga, ya. Lalu yang kedua, untuk anak, ya, ini sudah jelas, ya, taatilah orang tuamu. Rasul Paulus bilang begini, karena haruslah demikian. Saya pikir itu sebuah kalimat yang mantap juga, karena saya selama belajar Efesus ini, kalimat Rasul Paulus memang sangat kaya dengan ekspresi, ya, dibandingkan dengan tulisan-tulisan Alkitab lainnya. Dia bilang, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Karena nilai itu juga sebenarnya sudah ada kalau melihat dari apa yang Musa tulis, ya, ini kan dihubungkan dengan hukum kelima, tentang bagaimana menghormati orang tua supaya lanjut umur dan lain sebagainya. Ya, di sini dikatakan bahwa anak-anak harus menghormati orang tua meskipun mereka tidak sempurna. Ya, banyak sekali pertanyaan secara umum di gereja-gereja, apakah saya harus menghormati orang tua yang abuse, yang memang sudah tidak wajar lagi, ya, kejam dan lain sebagainya. Ya, anak-anak harus mengingat bahwa orang tua itu adalah orang yang berdosa juga, tidak sempurna, ya. Dan penurutan mereka akan membantu menumbuhkan kesehatan dan kesejahteraan, ya. Maka lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, kata Musa sama bangsa Israel. Ya, jadi itu adalah salah satu bagian yang menjadi solusi, ya, pada saat setiap anak-anak yang menjadi murid-murid Kristus, bertumbuh dalam Kristus, ya, mereka harus menghormati, ya, menghormati orang tua, dan mereka juga menggunakan kasih yang sama seperti yang dianjurkan kepada orang tua. Lalu kepada Tuhan, ya, Rasul Paulus bahas di Efesus 6 ayat 9. Ya, saya sudah singgung tadi tentang bagaimana keadaan sosial di zaman Rasul Paulus, di mana memang Tuhan itu memiliki hamba-hamba, budak-budak yang dianggap sebagai properti, yang punya nilai jual, nilai jual, kalau bahasa kita sederhananya bisa dirupiahkan lah, begitu kira-kira. Dan tentunya mereka itu dianggap sebagai komoditas, ya, bukan manusia, sehingga Rasul Paulus bilang mereka ini juga manusia loh. Bahkan bahasa yang keren yang dipakai Rasul Paulus, Tuhan yang kau sembah sebagai Tuhan adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang dimiliki oleh hambamu. Ya, makanya dia bilang begini, ya, agar mengasihi hamba seperti Kristus, sama seperti Kristus mengasihi kita manusia ini sebagai hamba-hamba. Ya, jadi standar kasihnya itu adalah standar kasih Kristus yang mau mati untuk hamba-hambanya. Jadi sudah pasti ini akan menghancurkan semua kebiasaan sosial di mana kekejaman dan juga perilaku-perilaku yang tidak manusia yang dilakukan oleh tuan-tuan yang tidak mengenal Kristus. Ya, ini khusus kepada yang mengenal Kristus, mereka harus mengasihi hamba. Lalu kepada hamba, ini juga disinggung dan menarik, karena menurut saya
ini relevan sampai di zaman kita ini juga, ya. Rasul Paulus nasihatkan kepada hamba di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Bekerja dengan ketekunan, ya, integritas seperti melaksanakan perintah Tuhan. Ya, itu sudah dicontohkan oleh Yusuf, ya, walaupun dia menjadi seorang yang terbuang, ya, karena kejahatan, dia menjadi seorang budak, tetapi dia punya integritas yang sangat baik dan Tuhan memberkati dia. Dia tidak menghabiskan waktunya, saya kenapa begini begitu, dan dia tidak efektif dalam bekerja dan melayani sebagai hamba. Ya, jadi ini agak panjang memang difokuskan oleh Rasul Paulus, ya, di tiga ayat. Ya, dan Efesus 6 ayat 5 sampai 8 ini juga di kehidupan sosial khususnya di Eropa dan Amerika di tahun 1800-an digunakan sebagai alat, ya, untuk mempertahankan prinsip bahwa orang Kristen itu bisa punya budak. Ya, sekolah sahabat kita bilang itu adalah penyalahgunaan, ya, ayat-ayat kitab suci. Kita sudah baca ilustrasinya di sahabat petang itu. Ya, itu sengaja dihilangkan supaya orang-orang yang adalah budak dan keluarga-keluarganya yang juga percaya sama Kristus bilang, ya wajarlah kami jadi budak gitu. Padahal sebenarnya Paulus ini nggak ada bilang bahwa seseorang itu layak jadi budak, enggak. Tapi dia hanya bilang dengan pertobatan kita mengikut Kristus dalam hubungan yang ideal, seharusnya, ya, hubungan antara Tuhan dan hamba itu adalah hubungan yang baik, penuh kasih dan kondusif. Ya, jadi inilah yang menjadi solusi yang diberikan. Ya, dan saya pikir untuk orang tua dan anak itu masih relevan sampai sekarang. Ya, kalau untuk tuan di zaman kita ini juga bisa dipakai dalam hubungan antara bos di tempat kerja dengan pegawai. Ya, jadi bos-bos itu harus mengasihi. Kalau kita adalah bos yang punya usaha sebagai orang Kristen, karyawan itu harus dikasihi semua. Kalau kita udah belajar dari apa yang Paulus bilang ini, ya, jangan jadi bos yang semena-mena, ya, bos yang memberikan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya tidak perlu, tapi memang untuk menyusahkan. Tidak boleh begitu. Ya, harus memberikan hak. Ya, bos-bos harus memberikan hak kepada pegawai-pegawainya. Ya, lalu sebagai hamba itu bisa direlevansikan di zaman kita ini sebagai orang yang bekerja kepada perusahaan atau kepada satu tempat usaha, ya, harus punya ketekunan dan integritas. Kalau Anda seorang Kristen yang bekerja kepada orang lain, Rasul Paulus kasih juga standar tinggi untuk bekerja. Ya, bekerjalah kepada orang-orang yang memberikan kita pekerjaan sama seperti kita melayani Tuhan. Bukan menuhankan bos kita atau tuan kita, tetapi ini secara sifat sikap untuk bekerjanya, etos kerjanya, begitu kira-kira. Ya, etos kerjanya itu harus seperti kita melayani juga, harus sungguh-sungguh. Ya, sehingga saya pikir contoh yang paling bagus yang sudah disampaikan di sekolah sahabat kita itu contoh dari Yusuf itu sendiri. Ya, jadi kita bisa simpulkan di pelajaran ini yang pertama itu kita bisa lihat juga ini di sekolah sahabat kita, ya, kesatuan antar generasi. Anak dan orang tua bisa benar-benar bersatu bila mereka saling memperlakukan satu sama lain di dalam Tuhan. Ya, semua hubungan itu, ya, yang penting di dalam Tuhan, dan itu yang paling aman. Karena ada pertanyaan, gimana kalau orang tua saya jahat? Ya, gimana kalau anak saya jahat? Masa saya biarin aja? Ya, kalau standarnya sudah di dalam Tuhan, saya pikir dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan, kita bisa melakukan apa yang patut dilakukan dalam hubungan ini. Dan yang kedua, kesatuan antar kelas sosial. Ya, pemilik budak dan budak dipersatukan hanya di dalam Tuhan. Ketika mereka melihat satu sama lain apa adanya di dalam Tuhan, sesama warga kerajaan baru dan hidup baru di dalam Kristus. Ya, sekarang ini di zaman modern mungkin khususnya di lingkungan kita nggak ada lagi yang namanya budak dan tuan. Ya, nggak ada seseorang yang memiliki orang lain dalam konteks properti. Tapi mungkin ada orang yang masih menjadi pegawai, ada yang menjadi bos. Tapi itu juga Rasul Paulus bilang harus dikerjakan di dalam Tuhan. Ya, sehingga bos juga akan mengasihi pegawai-pegawainya, memberikan hak-hak mereka, ya, dan anak buah juga boleh bekerja, ya, tanpa melakukan kecurangan-kecurangan agar tidak maksimal dalam bekerja. Nah,
Jadi dua bagian inilah yang bisa kita sebut bagian dari praktek kesetiaan tertinggi kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena ini bagian dari hukum yang utama itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pada akhirnya kembali ke situ, dan ini adalah satu bagian yang harus kita hidupkan, karena ini adalah bagian dari kesetiaan kita kalau kita mengaku mengikut Kristus. Dan di bagian terakhir dikatakan, Paulus juga mengingatkan bahwa kita semua, baik orang tua, anak, tuan, pekerja, memiliki Tuhan yang sama. Kasihnya pun sama besarnya untuk setiap orang. Jadi nggak ada alasannya bagi kita untuk tidak mengasihi satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Ari Depari yang sudah meringkaskan pelajaran sekolah sahabat kita dalam pelajaran yang ke-11 ini. Kita akan masuk ke ruang diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Zoom ini, dan nanti juga akan saya bacakan. Ada beberapa yang chat secara pribadi untuk kita diskusikan. Baik, yang pertama nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Dwi Cahyono. Pertanyaannya adalah, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Apakah kaitan penerapan kesetiaan iman kita kepada Kristus dalam status sebagai orang tua kepada anak dan status tuan bos kepada hamba, bawahan atau karyawan? Ya. Jadi ini apa kaitan dari judul ini ya dalam kesetiaan iman kita kepada Yesus ya dalam status sebagai orang tua kepada anak dan tuan kepada hamba. Silakan Pendeta Ari terlebih dahulu menjawab, nanti Pendeta Dwi. Iya, tadi di bagian akhir saya sudah kasih sedikit gambaran ya kenapa penerapan kesetiaan iman dari hubungan orang tua anak dan hamba dan tuan ya. Jadi itu masuk kepada ajaran yang ditekankan oleh Kristus dalam kehidupannya sendiri, yaitu kasih ya. Jadi apa yang dimiliki oleh orang tua dan anak itu dasarnya harus kasih. Hubungan yang dimiliki oleh tuan dan hamba itu di zaman kita ini, atasan atau karyawan, itu adalah kasih. Dan saya juga tadi quote apa yang Musa sebenarnya bilang dan di-quote ulang oleh Yesus adalah tentang bagaimana seseorang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, sehingga tindakan-tindakan yang merugikan ataupun memberikan penderitaan kepada orang lain itu tidak akan pernah terjadi dalam hubungan itu. Dan tentunya jelas ya, itulah prakteknya mengikut Kristus ya, bahwa kita mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Dwi, silakan. Ya, selamat malam buat kita semuanya, para hamba Tuhan dan juga sahabat konsep. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan lengkap oleh Pendeta Ari Depari, tapi saya mungkin mau menambahkan sedikit aja. Di dalam kitab Efesus ini, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari, ada banyak hal di dalam kitab Efesus ini. Dan kalau kita flashback ke Efesus 5, di sana disebutkan misalnya di ayat 2, Efesus 5:2 adalah, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Tuhan adalah mewujudkan atau memanifestasikan kasih yang sudah kita terima itu dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, di pelajaran minggu lalu kita diminta untuk memanifestasikan kasih itu di dalam hubungan suami istri. Ya, dasarnya juga adalah kasih. Nah, di sini juga dalam hubungan antara orang tua dan anak juga dasarnya adalah kasih. Kemudian hubungan antara
hamba dengan apa namanya, dengan tuannya, itu juga adalah dasarnya adalah kasih. Nah, ini semuanya diminta untuk mempraktekkan karakter Tuhan dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam menebus kita, dan kita diminta untuk mempraktekkan kasih itu di dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam hubungan dengan keluarga dan juga dengan orang lain, terutama dengan hamba. Nah, kebetulan di dalam dua hubungan ini ya, seringkali terjadi praktek tanpa kasih itu, dan seringkali hubungan yang tidak baik antara anak dengan orang tua dan juga antara hamba dengan tuannya ya, atau pekerja dengan bosnya misalnya kalau zaman sekarang, itu ketika hubungan mereka tidak baik, apalagi mereka adalah satu gereja misalnya, sesama anggota jemaat ya, itu akan berimbas kepada hubungan di dalam gereja, begitu. Kalau di luar sudah tidak bagus, ya tidak rukun, misalnya terjadi masalah, misalnya ada bos yang seenaknya sendiri, ada karyawan yang etika kerjanya, etos kerjanya itu lemah, itu juga akan berimbas kepada hubungan di dalam jemaat. Nah, dan itu juga kemungkinan besar juga akan berimbas kepada hubungan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ditekankan di sini harus kasih. Ada banyak sekali misalnya dijelaskan di dalam pelajaran hari Senin di situ, di dalam tulisan daripada Sirak Yahudi itu menjelaskan di sana bagaimana diajarkan di dalam Sirak ini adalah orang tua mendidik anak dengan keras sekali, begitu. Nah, Paulus di sini menyampaikan sesuatu yang berbeda, daripada ajaran pada umumnya yang sering terjadi di dalam budaya patriarki. Ya, orang tua seringkali otoritas kepada anak-anaknya, ya kalau salah tidak mau minta maaf, ya seenaknya sendiri. Saya kan orang tua, ya kadang suka-sukanya dan sebagainya, tidak memperhatikan perasaan daripada anak-anaknya, ya pikiran daripada anak-anaknya, tidak memimpin dengan demokratis, tidak memimpin dan mendidik anak dengan kasih di dalam Tuhan. Nah, itu harus dipraktekkan. Pada saat yang sama, anak-anak ya seringkali melanggar hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan yang di sini dikatakan adalah hukum Tuhan yang sangat penting, sebab di dalam hukum Tuhan itu di sini hanya ada satu hukum Tuhan yang disertai dengan janji, ya. Janjinya di sini adalah supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi, katanya. Nah, dari 10 hukum Tuhan itu hanya satu hukum Tuhan ini diberikan janji, menunjukkan pentingnya itu, sehingga pelanggaran ataupun tidak hormat kepada orang tua, pelanggaran terhadap hukum ini, ya, itu adalah dosa yang sangat besar, dan orang-orang muda, anak-anak sering mengabaikan ini, dan mereka pikir ketika dia tidak hormat kepada orang tua, ini bukanlah sebuah dosa yang sangat besar, begitu. Nah, karena sangat besar itu, maka kita perlu memperhatikan, sehingga Paulus di sini menekankan bahwa penting, begitu. Ini adalah suatu perintah yang penting, ya, menurut Paulus di dalam ayat 2 ini. Nah, demikian juga di dalam selanjutnya, bahwa hubungan itu harus terjalin di dalam hubungan antar hamba dengan tuannya. Karena hamba dengan tuan ini seringkali hubungannya itu naik turun, ya. Begitu. Ada hamba yang tidak menghormati daripada tuannya, etos kerjanya buruk. Ada juga tuan yang tidak memperlakukan anak buahnya dengan kasih, begitu. Dia perlakukan dengan cara ya kamu sudah saya bayar, kamu sudah saya gaji, ya kamu adalah budak saya, berarti kamu adalah properti saya, terserah saya membuat apa, begitu. Nah, memang Paulus di sini tidak melawan secara terbuka tentang perbudakan, tetapi dia menerapkan bahwa dia harus memperlakukan orang lain, biarpun itu budak, ya, dengan perlakuan dengan kasih. Tidak boleh dengan ancaman, begitu. Harus dengan kasih, memerintah dengan kasih. Nah, dengan demikian, ketika itu seimbang, maka harus dijalankan. Nah, kedua ayat ini tidak bisa dipotong-potong, begitu. Orang tua harus melakukan anak dengan kasih, anak-anak harus melakukan dengan hormat. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh setengah-setengah, begitu. Kadang-kadang kalau dikutip setengah-setengah ini bisa jadi buat salah, begitu, dibuat salah.
oh kamu harus patuh kepada saya seperti kepada Tuhan katanya. Kepada Tuhan katanya. Nah, itu disalahgunakan ayat ini. Nah, jangan sampai disalahgunakan juga, harus seimbang juga. Begitu. Baik, itu terima kasih. Kiranya Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Sekarang kita ke Sir Pardosi dulu. Boleh Sir menanggapi tentang hubungan daripada judul pelajaran sekolah sahabat ini kepada penerapan akan orang tua pada anak dan hamba kepada karyawan atau bos kepada tuan kepada hamba. Ya, silakan Sir. Halo, Sir Pardosi, boleh memberikan tanggapan Sir, silakan. Selamat malam semua, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep ya. Apa yang dipertanyakan ini? Iya, kaitan daripada judul sekolah sahabat kita dengan orang tua, ya status orang tua kepada anak, lalu kemudian tuan kepada hamba. Baik, prinsipnya itu kan di situ ada kata kuncinya yaitu mengenai taat ya. Ya. Orang tua itu mengharapkan ketaatan daripada anak-anak mereka. Tapi ketaatan itu juga tetap di dalam Kristus ya, bukan ketaatan yang tidak berdasar ya. Nah, itu taat. Hamba kepada Tuhan pun demikian. Hamba itu juga harus taat kepada tuannya. Sama seperti hamba itu taat juga kepada Kristus dalam konteks kerohanian. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua, hamba dengan Tuhan itu adalah ketaatan. Nah, itu dari yang di level bawah ya, kepada yang di atas, taat. Nah, sekarang yang atas ke bawah bagaimana? Ya, kalau orang tua itu harus mengasihi anaknya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, itu sebabnya anak itu bukan objek eksploitasi. Demikian juga dengan hamba kepada Tuhan. Bahwa hamba itu bukanlah objek eksploitasi. Ya, semena-mena. Kalau zaman dulu kan tidak ada harganya. Hidup matinya hamba itu di tangan tuannya. Sama seperti anak-anak itu juga. Nah, disinilah kaitannya tentang ketaatan dan kasih itu bagaimana. Yang di bawah diminta untuk taat kepada yang di atas. Tetapi yang di atas diminta untuk mengasihi yang di bawahnya. Bukan menjadi objek eksploitasi daripada orang tua atau objek eksploitasi daripada tuannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir Pardosi. Jadi kita sudah mendapatkan satu kesimpulan ya dari pertanyaan ini bahwa itu adalah kaitan dari bagaimana orang tua mengasihi anak, hamba mengasihi, Tuhan mengasihi hamba, juga anak taat kepada orang tua, begitu juga hamba-hamba taat kepada tuannya seperti kepada Tuhan. Baik, terima kasih untuk Pendeta Ari dan juga Pendeta Dwi dan Sir Pardosi yang sudah memberikan tanggapan untuk pertanyaan ini. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ada dari Ibu Nisha Mandei Dumas dari Facebook. Selamat malam Ibu Nisha. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan bacakan dan akan dijawab oleh tim konsep. Selamat malam, Koenser. Dan selamat malam, Pak Pendeta. Saya mau bertanya, bagaimana respon kita sebagai anak kalau orang tua kita suka bohong atau menyangkal, meskipun sudah ada bukti di depan mata kita sebagai anak? Ya, jadi ada orang tua yang suka bohong, tapi
sering berbohong di depan anak-anaknya. Ya, bagaimana respon kita sebagai anak dikatakan? Ya? Apakah mungkin meniru atau memarahi orang tua atau seperti apa ini? Ya, kami persilakan terlebih dahulu Pendeta Ari, nanti ditambahkan oleh Pendeta Amaro. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Memang secara posisi lah menurut saya dalam konteks kehidupan orang tua itu kan memiliki posisi yang sangat penting dan berjasa dalam kehidupan kita. Sehingga sebenarnya secara umum waktu Rasul Paulus bilang taatilah orang tuamu, itu semua memang saya pikir secara umum semua setuju. Ya. Makanya Rasul Paulus bilang di dalam Efesus 6 ayat 1 itu, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ya, saya pikir di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketaatan kepada Tuhan itulah yang menjadi dasar ketaatan kepada orang tua. Dan ketaatan kepada Tuhan itu nilainya lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Kalau dalam kasus realnya di pertanyaan dari Ibu Nishi ini, ya tentunya prinsip ketaatan kepada Tuhan itu bersih, ya. Dan kalau ketaatan kita kepada orang tua berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan, ya sudah pasti kita prioritaskan ketaatan kepada Tuhan dulu yang nomor satu. Karena ini pertanyaan yang banyak diberikan. Ya, saya sambil buat materi juga search banyak kasus dan lain sebagainya, abusive parents. Banyak yang tanya ke gereja, gimana kalau orang tua saya ini melarang saya gereja lah, buat saya ini dan itu yang adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya kita kembali ke prinsip yang tadi itu. Prinsip yang paling utama itu taat kepada Tuhan. Di bawahnya, karena kita taat kepada Tuhan, kita taat sama orang tua. Ya. Sehingga kalau ketaatan kepada orang tua itu berlawanan dengan prinsip kebenaran Tuhan, tentunya kita harus setidaknya kita tidak mau mengikut. Ya, di sini mungkin sudah masuk di dalam argumentasi dan lain sebagainya karena ada sesuatu yang tidak diakui, disangkal walaupun sudah jelas-jelas. Ya, sebagai anak yang mengasihi orang tua, tadi kan saya ada kasih yang di bagian solusi tadi, bagaimana anak menghormati orang tua meskipun mereka tidak sempurna, tapi bukan berarti kita juga ikut kalau mereka mengarah ke dalam pelanggaran-pelanggaran ya akan kebenaran Tuhan. Jadi saya pikir dengan kebijaksanaan kita tanpa merusak hubungan kita dengan orang tua, ya, karena bahkan terhadap orang tua yang merugikan anaknya, menyiksa anaknya, ada yang melakukan pelecehan seksual, ini yang lebih berat lagi. Kalau ini menurut saya masih agak lebih ringan lah. Ya, pelajaran ini juga tetap bilang harus ada hubungan kita dengan Kristus itu memiliki jalan rekonsiliasi terhadap hubungan kita dengan sesama. Walaupun orang tua kita melanggar, kita harus berusaha sebaik mungkin, sebijaksana mungkin untuk tidak ikut, ya, bukan karena tidak taat, tapi karena kita lebih taat kepada Tuhan daripada manusia, tanpa merusak hubungan kita dengan orang tua dan mencari cara, ya, agar hal itu tidak terus-menerus terjadi. Sampai pada titik nanti, ya, ada memang di mana orang memutuskan yang harus saya mengikut Tuhan karena nggak ada jalan keluar dengan orang tua. Ya, memang orang tua nggak terbuka pikirannya untuk bertobat, untuk mendengarkan nasihat-nasihat lebih baik, atau hatinya terlalu tinggi untuk mendengarkan anaknya, ya, sehingga saya pikir ini harus dijalani. Yang pertama tadi prinsipnya mengasihi Tuhan harus lebih prioritas daripada manusia, tetapi semua proses itu, ya, harus dilandaskan kasih juga. Ya, anak juga harus sama seperti prinsip orang tua mengasihi anak, anak juga harus mengasihi orang tua sampai nanti di batas-batas yang mungkin sudah tidak bisa lagi, ya. Jadi saya pikir jangan pernah
atas nama ketaatan orang tua kita mewajarkanlah dosa-dosa yang mungkin dilakukan. Saya pikir itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, jadi tadi disampaikan adalah bagaimana kita mencari solusi atas peristiwa itu ya, dengan tidak meniru dan juga tidak membenci orang tua. Baik, ada tambahan dari Pendeta Maro mungkin sebelum ke Sir Pardosi. Silakan. Baik, saya menambahkan sedikit saja. Firman Tuhan katakan jelas bahwa berdusta atau berbohong itu adalah suatu tindakan yang tidak benar, tindakan yang tidak disukai Tuhan, tindakan yang dilarang, tindakan yang tidak boleh dilakukan, bahkan tindakan yang tidak boleh dianggap seperti biasa. Nah, kalau kita kaitkan bagaimana jika orang tua malah yang suka berbohong atau suka berdusta, ya meski sudah ada bukti kesalahan atau kebohongan itu sendiri. Dalam konteks pelajaran kita, dalam pelajaran kita minggu ini, memberikan sebuah sikap atau respon yang baik bahwa kita sebagai anak tetap harus menghormati orang tua kita dalam kelemahan, dalam kekurangannya dalam sebagai orang tua. Dalam konteks pelajaran ini juga seharusnya memang seorang orang tua haruslah memberikan pelajaran, memberikan teladan yang baik agar teladan itu dapat ditiru oleh anak. Nah, selain kita perlu untuk menghormati, kita juga perlu untuk menyadarkan atau perlu untuk menyampaikan tentang kebohongan ataupun dusta itu tidaklah baik, tidaklah diizinkan oleh Tuhan. Nah, kembali kepada kita, bagaimana kita sebagai seorang anak memberikan pemahaman yang baik, ya, ataupun menyampaikan yang baik pada orang tua kita, karena seringkali dalam kehidupan sehari-hari, ya, anak itu dianggap masih belum bisa atau belum pantas untuk memberitahukan atau menyampaikan hal yang baik kepada orang tua. Jadi selalu arahnya hanya orang tua saja yang wajib atau yang diperbolehkan untuk menyampaikan hal yang benar atau hal yang baik kepada anak. Nah, kita sebagai anak yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, kita juga perlu untuk memberitahukan hal yang benar agar hal yang tidak baik itu tidak diulang-ulang kembali. Tapi konteks di sini adalah sebagai anak yang mengasihi orang tua, yang tidak menginginkan orang tua itu melakukan hal yang tidak baik secara berulang-ulang terus-menerus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Aristorus. Sir Pardosi ada bisa memberikan tambahan? Oke, kalau belum, ada Sir? Oke, silakan Sir. Dan pertanyaan dari Ibu Nisha di Facebook. Oh iya. Baik ya. Jadi kalau ditanya bagaimana respon kita sebagai anak, kalau orang tua kita suka bohong atau menyangkal meskipun sudah ada bukti di depan mata kita sebagai anak, ya. Jadi begini Bapak Ibu, orang tua itu kan sudah pada tentu dia menjaga harga diri ya. Ya. Tidak mudah juga bagi orang tua untuk mengakui bahwa mereka itu salah atau telah membohongi anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi perlu juga dilihat ceritanya apa gitu ya. Kita tidak mau langsung menjadi hakim. Ya, contohnya lah, kalau di rumah itu sudah nggak ada nasi gitu ya. Yang ada cuma nasi sedikit sama telur. Gitu. Lalu disuruh anaknya makan. Kemudian ditanya, Mama udah makan? Udah nak, udah makan. Itu kan bohong sebenarnya. Sebenarnya kan mamanya nggak makan. Gitu. Tapi dia masak untuk anaknya. Anaknya yang makan. Mamanya mah belum makan. Nah sekarang kita mau tanya, apakah ibu itu salah? Ya, bagaimanalah kita menyikapinya kan? Nah, jadi pertanyaan dari Ibu Nisha Mande ini memang harus dilihat ceritanya apa gitu loh. Ya, harus dilihat ceritanya apa dulu gitu. Kalau bagi saya, seorang ibu yang mengaku sudah makan padahal belum makan karena memang tidak ada makanan di rumahnya, hanya satu telur untuk anaknya berdua gitu ya. Memang ibu itu kan berkata saya sudah makan padahal belum. Nah, bagaimana menyikapi ibu yang begitu? Itulah ibu pahlawan namanya.
ya, karena dia rela untuk lapar demi apa? Anak-anaknya bisa makan. Tapi kalau yang bohong yang lain saya kurang paham. Contohnya, ibu ini mungkin sudah tua, ada yang kasih uang sama dia, terus anaknya nanya, tadi mama ada yang kasih uang nggak? Nggak ada yang kasih uang sama aku. Nah, padahal kita lihat bahwa dia dikasih uang. Nah, ini lain lagi ceritanya ini, ya kan? Nah, jadi saya tidak mau menghakimi, tapi saya mungkin bisa memberikan sebuah nasihat, ya. Kadang-kadang orang tua itu berbohong, mungkin sudah pikun, ya. Jadi nggak sadar dia bahwa dia lakukan sesuatu, tapi nggak diakui karena mungkin sudah pikun. Yang kedua mungkin ya dia menjaga harga dirinya sebagai orang tua, ya, sehingga ya kita tetap harus menghormati orang tua kita itu. Nah, mungkin besok-besok supaya orang tua kita itu tidak bisa menyangka lagi, ya kita bikin aja rekamannya gitu ya. Apa yang dia bilang itu kita rekam. Supaya apa? Kalau dia menyangkal kita katakan, kan Bapak Mama kemarin bilangnya begini gitu. Ya, jadi supaya ada buktinya. Karena orang tua itu kadang-kadang mungkin lupa atau harga diri, dia tidak mau apa? Mengakui dia salah, sehingga kita menganggap dia selalu apa? Berbohong. Terima kasih ya. Jadi saya nggak mau menghakimi ya Bu ya. Jadi harus tahu dulu ceritanya apa ya, supaya lengkap dia ceritanya. Ya. Baik, terima kasih, Sir. Ya, jadi ada ceritanya di balik itu ya, sehingga kita bisa menilai seseorang itu seperti apa atau orang tua itu. Baik, saya melihat di sini juga ada bergabung Lavita Siburian ya. Terima kasih Lavita Siburian sudah bergabung di Facebook, dan juga sahabat-sahabat konsep lainnya yang juga menyaksikan dari Facebook. Kiranya bisa juga menambah wawasan akan pelajaran-pelajaran sekolah sahabat. Kita ke pertanyaan terakhir, nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Matias Tanei. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memahami konsep Efesus 6 ayat 5 secara konkret? Apa penekanan Paulus mengenai taat kepada pemimpin dunia seperti taat kepada Kristus? Ya, jadi apakah porsinya sama atau bagaimana ini? Silakan mungkin Pendeta Matias dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Pendeta Ari Depari yang sudah mendahului dengan ringkasan. Kalau kita baca Efesus pasal 6 itu kan ada dua hal ditekankan di sana, antara taat dan kasih itu adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu adalah kalau waktu lalu kita berbicara tentang setia dan kasih ya. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, maka saat ini berbicara tentang taat dan kasih. Dan di Efesus pasal 6 ayat 5 itu, di situ dijelaskan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi ada prinsip di sana yang ditekankan oleh Paulus, bahwa kalau kita hidup di dalam kasih, maka ketaatan yang akan kita tunjukkan adalah seperti yang dituliskan oleh Paulus, adalah takut, gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ada orang takut tetapi tidak tulus. Ada orang taat tetapi tidak tulus. Ya, di depan dia bilang ya, tetapi fakta membuktikan bahwa sebenarnya tidak. Nah, sehingga dalam hal ini maka Paulus sedang mau kasih tahu kita, memberikan kita sebuah penekanan yang penting, bahwa kalau kita hidup sebagai anak-anak terang atau sebagai umat Tuhan yang memiliki kasih dalam hati kita, maka kasih kita kepada Tuhan itu akan dimanifestasikan dengan baik. Begitu juga dalam konteks sebagai Tuhan dan hamba. Dan itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita baca pelajaran kita minggu lalu, ayat terakhir itu sangat baik. Ayat yang ke 33 ya, Efesus 5 ayat 33. Itu baik sekali. Ini adalah kunci supaya dalam hidup ini kita bisa lakukan kasih itu dengan baik. Dia bilang apa? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Jadi masing-masing berlaku. Baik Tuhan kepada hamba dan juga sebaliknya hamba kepada Tuhan. Sehingga ini akan menjadi seimbang dalam hidup ini ya. Sehingga Allah mengasihi kita, di waktu yang sama kita juga harus apa? Menunjukkan kasih kita kepada Allah.
Dan sebagaimana kita memiliki tuan dalam konteks pekerjaannya, kalau di sini tuan dan hamba, maka ya hamba itu harus taat kepada tuannya dengan gentar, dengan kasih, dan dengan tulus. Begitu juga sebaliknya. Tuan juga tetap menghormati hambanya, ya, tidak semena-mena. Karena Yesus pun memperlakukan semua orang itu sama, tidak pandang kaya, miskin, atau apapun itu. Semua sama diperlakukan dengan kasih yang ajaib dan adil. Jadi itu yang mungkin saya tambahkan mengenai Efesus 6 ayat 5. Jadi kuncinya adalah kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita akan taat, tulus, takut, gentar kepada Tuhan kita dengan tulus, tidak dibuat-buat. Jadi tidak seperti contoh ya, mungkin kita punya pemimpin lalu dikatakan diberikan sebuah perintah, lalu kita di waktu yang sama kita katakan iya, tapi di waktu yang sama kita juga sedang berpikir untuk bagaimana menentang perintah. Nah itu kan berarti kita tidak tulus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Kita ke pemateri dulu, Pendeta Ari Depari, menambahkan pertanyaannya dan juga yang akan memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Saya pikir tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pendeta Matias, dan pada prinsipnya karena tadi pertanyaan di sini apa konkretnya apa sih yang bisa dilihat di Efesus 6 ayat 5 ini. Saya pikir bukan tujuan Rasul Paulus agar ayat ini dipakai untuk menuhankan atasan atau bos. Karena ayat ini tadi kan saya sudah singgung dan itu disinggung di Sabat Petang. Ayat ini dipakai di tahun 1800-an ya, di transaksi perbudakan, budaya sosial perbudakan, bahwa memang hamba itu harus tunduk. Dan di perang sipil Amerika juga ini jadi isu besar karena di daerah sebagian dari wilayah Amerika itu pro dengan perbudakan. Salah satu yang mereka kutip itu adalah ayat-ayat ini ya, dan mereka bilang ya budak itu memang bisa walaupun kita orang Kristen, karena pakai ayat Efesus 6 ayat 5 ini. Tapi sekolah sahabat kita jelas sudah bilang ini nggak ada hubungannya dengan melegalkan perbudakan etnis atau dan lain sebagainya. Tapi pelajaran kita bilang hal yang konkret menurut saya di Efesus 6 ayat 5 yang relevan juga dalam kehidupan kita sekarang, karena kan tuan dan hamba itu bisa dianalogikan sebagai atasan dan karyawan ya. Khususnya terhadap karyawan di Efesus 6 ayat 5 ini adalah integritas dan ketekunan bekerja. Makanya contohnya Yusuf tadi di materi itu, dan di sekolah sahabat kita contohnya itu Yusuf. Terlepas dia adalah orang yang dirugikan, korban kejahatan, posisinya jadi seorang budak, dia tekun dan punya integritas. Ya, itu yang ditekankan di sini, sehingga Efesus 6 ayat 5 itu nanti dibahas juga di surat yang lain oleh Rasul Paulus di Kolose 3 22 sampai 25. Ya, jadi kamu harus bekerja itu dengan tulus, kata Rasul Paulus. Jangan kalau dia lihat bagus, kalau nggak dilihat enggak. Ya, itu kan prinsipnya sama seperti manusia juga. Kalau kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu dilihat Tuhan, pasti kita semua baik-baik. Ya, jadi ini bicara tentang integritas dan juga ketekunan dalam bekerja. Dan sebagai closing statement yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita satu pekan ini, saya lebih tertarik untuk menekankan kepada hubungan antara orang tua dan anak. Ya, karena saya pikir di dunia kita di zaman sekarang ini adalah salah satu bagian yang sangat banyak diserang setan. Bagaimana orang tua itu tidak bisa punya satu pikiran yang baik di dalam iman kekristenan mereka terhadap anak mereka. Ya, ada orang tua yang salah bertindak, ada anak-anak yang tidak bisa menurut dan lain sebagainya. Makanya Rasul Paulus bilang, ya, anak dan orang tua bisa benar-benar bersatu. Ya, bila mereka saling memperlakukan satu sama lain di dalam Tuhan. Ya, karena kalau udah dasarnya itu di dalam Tuhan, hal-hal yang negatif itu pasti nggak akan masuk. Kalau dasarnya itu di dalam Tuhan, hal-hal yang paling menyakitkan sekalipun pasti akan ada rekonsiliasinya. Ya, karena kan banyak orang setelah
dia hidup independen, dewasa, dia tidak pernah punya jalan untuk rekonsiliasi terhadap orang tuanya. Orang tua pun sebaliknya seperti itu, ya, dari kasus yang paling kecil sampai yang paling besar. Makanya tadi pertanyaan Ibu tadi, kita bilang sebenarnya case-nya apa dulu, tapi pada prinsipnya ya di dalam Tuhan kita harus mengasihi, dan ya apapun yang terjadi, ya sahabat-sahabat konsep yang mendengar pelajaran seminggu ini, ya apapun yang terjadi dalam hubungan kita dengan orang tua atau kita posisi sebagai anak, ya kalau itu di dalam Tuhan pasti tidak akan memberikan peluang untuk yang tidak baik, dan pasti akan bisa memaafkan apapun masalah dan sakit yang kita hadapi dalam hubungan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Ari Depari. Ya, jadi memang luar biasa ya, pelajaran kita ini tidak menekankan bahwa Tuhan itu sebagai bos yang teratas di dunia ini, ya. Jadi tidak ada alasan untuk membuat diri sebagai orang yang paling hebat, walaupun dia menjadi seorang tuan di dunia. Tetapi masih ada Tuhan yang lebih hebat lagi yang berada di surga. Terima kasih Pendeta Ari, terima kasih semua hamba Tuhan yang ada di konsep. Juga terima kasih untuk saudara-saudari yang menyaksikan dan bahkan yang sudah bertanya. Kita akan tutup pembahasan ini dengan doa tutup dilayangkan oleh Pendeta Alex Hetarion. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur boleh belajar dalam Efesus, bagaimana kami boleh taat kepada Kristus, dan kami boleh mengimplementasikan dalam pelayanan, pekerjaan, dan terkhusus dalam keluarga kami, yang menjadi fokus dalam pelajaran diskusi sekolah sahabat kami. Kami sebagai orang tua, ketika kami boleh dipercayakan memiliki anak-anak, maka kami perlu mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Dan jika kami berperan sebagai anak-anak, maka kami boleh menghormati orang tua kami, sehingga melalui dua fungsi kami ini, kami boleh menghormati Tuhan pencipta kami. Dengan demikian, kami boleh hidup dalam keharmonisan. Dalam segala aspek ketika hal ini kami lakukan, maka kami akan boleh menjadi pribadi yang lebih baik yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Pendeta Ari Depari, yang boleh menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan boleh berkati. Bersama juga dengan hamba Tuhan, Pendeta M. Pardosi, yang selalu setia mendampingi kami. Tuhan boleh berkati segala pelayanan yang boleh dikerjakan. Berhasil adanya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang selalu menyaksikan, biarlah berkat khusus menjadi bagian mereka, sehingga semakin hari ketika mereka boleh mempelajari firman Tuhan, mereka boleh diperlengkapi untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Pendeta. Baik, dengan demikian, terakhir kita punya pelajaran diskusi sekolah sahabat pada saat ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua, kiranya Tuhan memberkati.